Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Kirani dari kelompok manajemen keuangan syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teori Struktur Biaya Modal dan Penerapan Kebijakan Dividen pada Sumber Dana Syariah. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Nur Asna. Arti penting memahami biaya modal. Biaya modal yang dimaksud adalah biaya modal yang bersifat eksplisit, yaitu sama dengan tingkat diskonto yang dapat menjadikan nilai sekarang atau present value dana neto yang diterima perusahaan sama dengan nilai sekarang semua dana yang harus dibayarkan karena penggunaan dana tersebut beserta pelunasannya. Biaya modal yaitu biaya yang ditanggung oleh suatu perusahaan sehubungan dengan penggunaan modal tertentu. Biaya modal merupakan konsep yang sangat penting dalam investasi dan pendanaan perusahaan. Konsep ini bertujuan menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh atau karena menggunakan dana dari sumber tertentu. Biaya modal individual dari sumber hutang dan ekuitas. Pada bagian awal penafsiran biaya modal hutang dikemukakan rumus dan teknik perhitungan jenis hutang jangka pendek. Pada umumnya hutang jangka pendek terdiri atas yang pertama rekening koran, kedua hutang dagang, yang ketiga hutang wesel, yang keempat hutang bank jangka pendek. Biaya modal sejumlah sumber dana syariah. Pada dasarnya, konsep biaya modal dan biaya oportunitas dapat secara sah dimasukkan ke dalam kontrak-kontrak syariah yang juga mencakup biaya modal hutang. Hutang tersebut berbeda dengan aturan syariah yang melarang beroperasinya hutang yang mengandung bunga. Sejumlah komponen hutang jenis syariah antara lain adalah murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Biaya modal dan nilai perusahaan. Biaya modal yang dihubungkan dengan nilai perusahaan ada dua, yaitu pertama, hutang merupakan sumber modal yang lebih murah daripada ekuitas. Yang kedua, nilai suatu perusahaan merupakan hasil dari estimasi. Nilai perusahaan atau fee diestimasi sebagai present value dari seluruh arus kas masuk masa depan yang didiskonto pada rate yang sesuai. Fungsi biaya modal dalam metode pemilihan investasi. Penganggaran modal telah diuraikan sejumlah metode penilaian proyek investasi, antara lain NPV dan IRR, yang melibatkan arus kas yang didiskontokan atau DCF. Ketika menggunakan NPV sebagai cara untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai sekarang atau PV dari arus kas bersih masa depan yang kemudian dibandingkan dengan jumlah investasi yang dikeluarkan. Ketika metode yang digunakan adalah IRR, maka fungsi biaya modal adalah sebagai hurdle rate atau cut-off rate dalam melakukan evaluasi terhadap usulan proyek investasi. Kriteria keputusan yang ditentukan adalah jika tingkat keuntungan suatu usulan proyek di investasi lebih besar daripada biaya modalnya, maka usulan tersebut dapat diterima. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang tidak jelas boleh dipertanyakan di kolom komentar. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.